Hai semuanya, apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Salam jumpa kembali dengan Ibu Setia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat kelas 7. Kompetisi dasar 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat mengetahui struktur dari puisi rakyat, dan yang kedua, kalian dapat mengetahui ciri kebahasaan dari puisi rakyat yang dibaca maupun didengar. Menelaah struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat. Kita akan mengetahui struktur dan kebahasaannya, baik itu puisi rakyat jenis pantun, gurindam, dan syair. Ketiga puisi rakyat ini memiliki struktur dan kebahasaan yang berbeda-beda. Baiklah anak-anak, struktur puisi rakyat yang pertama yaitu pantun. Untuk struktur yang pertama pada pantun yaitu bait. Pada pantun, bait memiliki 4 larik atau baris dalam satu bait. Yang kedua, larik atau baris pada pantun terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Selanjutnya yang ketiga, rima atau biasa disebut sajak atau bunyi akhir. Pada pantun berima AB. Berikutnya yang keempat, struktur isi. Pada pantun, larik pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Kita mengetahui dari contoh pantun, Ibu baca, kulit lembut celupkan samat, mari dibuat tapak kusut, harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Kita bisa menyimpulkan dari isi ini, isi pantun. Pantun ini berisi amanat bahwa hendaknya kita jangan tamak terhadap harta atau dunia, karena harta tidak akan dibawa mati. Baiklah anak-anak, jenis puisi yang kedua yaitu gurindam. Gurindam memiliki struktur yang pertama bait. Setiap bait terdiri atas 2 larik atau baris. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu larik atau baris. Nah, di dalam larik atau baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Struktur yang ketiga adalah rima. Gurindam memiliki rima AA. Struktur yang keempat adalah isi. Nah, setiap larik atau baris pada gurindam merupakan isi. Kita bisa lihat pada contohnya, berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Ini baris semuanya adalah isi, merupakan isi. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa gurindam tersebut berisi nasihat untuk selalu berbakti kepada ibu agar mendapat surga. Berikutnya anak-anak, struktur puisi rakyat jenis syair. Yang pertama, struktur bait. Syair terdiri atas 4 larik dalam satu bait. Struktur yang kedua, larik atau baris. Syair memiliki 8 sampai dengan 12 suku kata. Selanjutnya anak-anak, struktur yang ketiga adalah rima. Syair berima atau bersajak A. Bunyi akhirnya sama semua ya. Struktur yang keempat adalah isi. Nah, semua baris atau larik pada syair merupakan isi.
Kita bisa lihat pada contoh syair, jauh sudah aku melangkah mengejar dunia dengan serakah. Semakin ku kejar, semakin jauh pada jurang siksa hati berlabuh. Syair ini mengungkapkan bahwa kita jangan terlalu jauh melangkah dalam mengejar dunia atau harta. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi mengenai kebahasaan pantun. Ya, kita bisa lihat pada layar kalian, Ibu berikan satu jenis teks pantun. Kulit lembut, celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Nah, pada kebahasaan pantun berdasarkan contoh itu, pilihan kata yang digunakan pada pantun tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Kedua, pantun memiliki kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya ayo dan mari. Ada pada larik kedua pada contoh pantun yang diberikan. Ketiga, pantun memiliki kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contohnya kata jangan ada pada larik ketiga. Keempat, pantun memiliki kata penghubung syarat yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Berikutnya, kebahasaan pada puisi rakyat jenis gurindam. Nah, pada contoh gurindam itu yang di layar kalian, boleh kalian lihat, memiliki kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya, berbaktilah ada pada larik pertama. Kedua, adverbia keniscayaan menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan adverbia itu. Contohnya, niscaya, pasti, dan tentu. Niscaya ada pada larik kedua pada contoh gurindam yang diberikan. Selanjutnya, kebahasaan puisi rakyat jenis syair. Nah, pada syair memiliki kebahasaan yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Ada pada larik pertama pada contoh yang diberikan. Kedua, larik pertama dan ketiga pada kutipan syair tersebut menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh aku pada larik pertama. Ketiga, larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang dilakukan pada larik kedua dan ketiga. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat mengenai struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Untuk tugasnya nanti kalian cek di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa.